Sampurasun warga santuy kumaha damang, sebuah film tentang pemberontakan dan survival di hutan belantara adalah Tears of the Sun ini, yang mengisahkan tentang seorang letnan dan pasukannya yang harus bertahan dari para pemberontak Nigeria, sehingga tanpa banyak babaung babi bu cerot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Nigeria ketika konflik politik sedang berkecamuk, pemberontak dari rezim baru pun berbuat semena-mena dengan membantai beberapa suku dan penduduk asli, yang mana salah satu sukarelawan Amerika yang merupakan dokter ternyata kebetulan sedang berada di sana dan harus diselamatkan sebelum para pemberontak itu membunuh sang dokter dan para stafnya. The victorious Fulani rebels have taken control of most of the country and appears firmly in charge. Activity is high as foreign nationals continue to be evacuated. Nothing can prepare the country for the overwhelming presidential family has been assassinated. Tugas itu pun jatuh kepada seorang letnan, di mana dia dan ketujuh anggotanya akan melakukan misi penjemputan si dokter yang bernama Lena, sebelum para pemberontak sampai di lokasi tempat dokter berada sekarang. Your prime objective is to find and extract LZ Alpha. Rules of engagement. Cells if you're fired upon, otherwise do not engage. Tepat sebelum azan subuh, mereka semua pun sudah bersiap di pesawat untuk terjun ke dalam hutan terdekat dengan lokasi Dr. Lena berada. Dan dengan wajah yang sudah cemong, mereka pun kukurusukan dengan penuh kewaspadaan, hingga akhirnya sampai di lokasi Dr. Lena yang kebetulan sedang melakukan operasi. Dr. Kendrick, speak American midnight. Weapons out of my operating room. You have any idea what's going to happen to you and these young women when the rebel forces... All right, Lieutenant Waters. I'm all yours. We spotted a rebel company outside of Yolingo on the way in. We have to evacuate foreign nationals only, man. Kedatangan si letnan dan pasukan pun jelas membuat dokter lainnya terkejut karena kemunculannya yang ujug-ujug dan tidak puguh-puguh. Tetapi setelah dijelaskan misinya yaitu hanya untuk menjemput dirinya saja, Dr. Lena pun enggan jika harus egois memikirkan dirinya sendiri. Lantas diajaklah beberapa staf dan warga lokal yang akan ikut dalam perjalanan menuju titik penjemputan. The doctor wants to bring the 70 people at the mission along with her. Doc, you win. Get your people together. We leave in a half an hour. Hurry, please. Doctor is the mission red. Stick with her. What'd the captain say? Fuck you think he said? Singkat cerita, Panonpoe pun caang. Lena bersama beberapa orang yang ingin selamat pun memutuskan untuk pergi, sedangkan sisanya memilih untuk tinggal dan bertahan meski mereka tahu bahwa akan ada pemberontak yang akan datang ke sini. Take us out of here, but don't run away from us. You have to take this child. It's the only chance she has. Let's go. Let's go. Come on, Oh, we've got... Slow, we're gonna start going backwards in time. Tak ingin misinya gagal, si letnan pun memerintahkan pasukannya untuk memaksa para warga berjalan secepat mungkin dan tak ada istirahat, supaya bisa cepat sampai di titik penjemputan. Namun yang namanya lelah, lapar, dahaga, dan nalungse memang tidak bisa dibohongi, sehingga letnan dan pasukan terpaksa ikut beristirahat sampai warga siap untuk melanjutkan perjalanan. Blake, hold it up. The rest for 30. Set it. Saat itulah muncul beberapa pasukan pemberontak dari arah yang berlawanan yang nampaknya akan menuju desa tempat mereka berangkat, di mana pada saat yang bersamaan bayi salah satu warga pun tidak bisa diajak kompromi oleh karena susu SGM-nya habis, sehingga mereka semua nyaris saja menjadi sasaran empuk para pasukan pemberontak tersebut. Everything that you can to keep that baby quiet. You understand me?
Clear. Dikira sudah aman, ternyata masih ada satu pemberontak yang tertinggal di belakang. Tapi beruntung, si letnan yang sulit mati pun berhasil menikamnya dari belakang dan membunuhnya secara diam-diam jeung teu beja-beja. Take us out of here before they realize they're a tail gunner light. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita akhirnya akan melihat komandan pemberontak yang berwajah otot ini baru saja sampai di desa tempat dokter lainnya bekerja, di mana dia dan pasukannya yang kejam pun sedang mencari seseorang yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya. Namun karena yang ada di sana hanyalah teman bule dokter Lena, maka mereka pun memutuskan untuk memenggal kepalanya saat itu juga. Kembali ke si letnan yang sudah sampai di titik penjemputan, di mana beliau ternyata berbohong akan membawa mereka semua, karena faktanya helikopter tersebut hanya muat untuk beberapa orang saja. Lena pun sempat menampar rarai si letnan oleh karena merasa telah dibohongi. Karena faktanya memang dari awal, misi letnan adalah hanya untuk membawa dan menyelamatkan dokter Lena dari zona perang tersebut. Setelah lepas landas, letnan dan pasukan pun akhirnya bisa melihat bukti kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak tersebut, di mana desa yang tadi mereka kunjungi ternyata sekarang luluh lantah dengan tanah. Lieutenant Waters, starboard side. Sebagai seorang letnan yang masih punya jiwa sosial tinggi dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai seorang makhluk hidup, beliau pun memerintahkan pilot putar balik dan memilih untuk mengevakuasi anak-anak dan lansia terlebih dahulu. Ketika letnan meminta helikopter jemputan lagi, sang kapten pun menolak memberikannya oleh karena bahan bakar yang ada sangat-sangatlah terbatas, yang disebabkan oleh konflik yang sedang terjadi, sehingga kapten hanya memberikan solusi agar letnan dan pasukan berjalan sejauh mungkin melewati hutan untuk sampai ke Kamerun yang menjadi lokasi aman di luar zona konflik tersebut. Pada akhirnya letnan dan pasukan pun terpaksa harus kembali asruk-asrukan menembus hutan belantara dan melewati beberapa saudara jauh kita, yang seharusnya dari tadi mereka sudah bisa sampai menuju ke markas. Sekarang malah harus kembali susah payah menghindari kejaran para pemberontak yang ternyata berhasil melacak arah kemana mereka pergi. Americans. Setelah berkilo-kilo berjalan menyusuri hutan yang tidak ada satupun warung kopi, akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang ternyata juga sedang diserang oleh kelompok pemberontak lain, di mana letnan dan pasukan pun sangat amat dibuat miris tatkala melihat anak-anak dan wanita disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh para tentara pemberontak bajingan tersebut. Roger that. Simple. Lee,
Keep your eye on the package. Bermodalkan pengetahuan strategi taktikal persenjataan dan tubuh tinggi besar mereka, letnan dan ketujuh anggotanya pun memutuskan untuk mengambil tindakan, di mana saat mereka sudah berhasil membunuh satu persatu pemberontak pun, ternyata tetap tidak bisa mengembalikan seluruh warga desa tersebut, dan hanya menyisakan satu orang ibu yang hidup, yang itu pun sudah dalam kondisi terluka. Little man, come on. Baby's dead. She has a low pulse. Cut off the breasts of nursing mothers so that... Salah satu anggota si letnan yang bernama Michael pun memperlihatkan citra satelit yang menunjukkan tentang posisi komandan pemberontak sudah semakin dekat. Dan anehnya mereka seperti sudah tahu betul arah dan jalan yang dilalui oleh si letnan dan kawan-kawan ini. Curiga bahwa salah satu dari mereka ada seorang pengkhianat yang membawa alat pemancar, si letnan pun mencoba mengumpulkan mereka untuk mencari tahu. Saat itulah ada seorang pria yang berlari kabur, tapi beruntung berhasil ditembak jatuh oleh salah satu anggota si letnan. Get him up. I need you to point out everybody that came into the mission in the last 3 days. Let's go. Step forward, sir. On your knees. LT! Dan ternyata benar, pria itu membawa sebuah alat pemancar yang jelas saja para pemberontak tersebut bisa sangat cepat mengejar posisi mereka. Lantas pria itu mengatakan alasan kenapa dia membawa alat pemancar adalah karena salah satu dari warga tersebut ada anak presiden Nigeria yang menyamar sebagai bagian dari mereka. Get up. Now. Any more of these here? Somebody's gonna tell me. Somebody's gonna start talking right now. Dan akhirnya terkuaklah alasan kenapa para pemberontak itu sangat berambisi mengejar mereka. Karena ternyata sang anak presiden tersebut selama ini menyamar sebagai salah satu warga di desa tersebut. Oleh karena rezim baru sudah membunuh keluarganya, ayah, ibu, dan 2 adik perempuannya. Sehingga tak ada pilihan lain selain mengamankan diri ke desa tersebut. Ditemani oleh salah satu pengawal yang selalu setia menjaganya. Samuel Azuka murdered my father along with my mother. This. Good things we're leaving. Come on. Move it. Move it. Singkat cerita, si komandan pasukan pemberontak pun akhirnya menemukan mayat pria yang memegang alat pemancarnya. Saat itulah terjadi ledakan yang berasal dari ranjau yang sebelumnya telah dipasang oleh si letnan, yang mana hal itu semakin membuat murka si komandan dan pasukannya ini. How many men do you have in Kashanga? Si letnan sendiri kembali mencoba untuk meminta jemputan kepada kaptennya. Namun dukungan udara saat ini ditolak karena jalur yang dilalui sedang dalam fase kritis dan sangat berbahaya. Karena ini semua adalah tanggung jawab dari keputusannya, si letnan pun bertanya kepada masing-masing anggotanya jika salah satu dari mereka ingin berangkat duluan dengan cepat ke zona aman. Tapi karena seperti pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari sambil ucerat-aceret kemana-mana. Mereka bertujuh pun tak bisa meninggalkan mereka semua begitu saja. Karena terlepas dari penting atau tidaknya misi, orang-orang Nigeria ini tetaplah manusia yang patut untuk diperjuangkan. Pasukan pemberontak sendiri kini sudah sangat dekat dengan posisi letnan dan kawan-kawan. Untuk itu, mereka pun berhenti bergerak dan bersiap untuk kedatangan mereka. Di antara alang-alang, mereka semua nampak sudah siap dengan setiap serangan. Namun tak disangka, salah satu anggota letnan yang berambut mohak pun harus tertembak di bagian bahu. Lantas dari situ, langsung terjadi baku tembak menegangkan yang mana secara jumlah mereka jelas kalah dari para pemberontak tersebut.
Nina, listen. Wake up. Wake up. Dan sangat disayangkan, Michael pun harus tewas terkena ledakan yang tepat mengenai organ vitalnya. Saat itulah mereka langsung terpojok saat si komandan pemberontak menambah pasukannya. This man is dead. Get your people in the common room. Cover fire for Red. Oh my God. Lantas salah satu anggota si letnan pun menghubungi markas untuk meminta bantuan udara, di mana hal itu cukup memakan waktu, yang alhasil satu persatu anggota si letnan pun harus gugur dan hanya menyisakan 4 orang termasuk dirinya, beserta dengan dokter lainnya yang sudah tidak walakaya dan putra presiden dengan beberapa warga lain. Ketika bantuan udara sudah mendekat, si letnan pun melemparkan asap penanda. Lantas dihujamlah para pemberontak itu dengan bom yang membuat si komandan dan pasukannya tewas. Lebok, Tasia. Setelah semua selesai, putra presiden pun disambut baik oleh warganya yang entah bagaimana kelanjutan konflik tersebut. Sementara Lena berhasil selamat berkat si letnan yang sulit sekali untuk mati. Dan film pun tamat.